Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami akan menjelaskan tentang pasar monopoli. Saya Muhammad Rizky Maulana sebagai pengisi suara kelompok 4 beserta teman-teman saya Bintang Setia Wibawa, Lala Nadila, Muhammad Rahmat, Wirda, Muhammad Zikri Basid, dan Aldi Zulkifli. 1. Pengertian pasar monopoli. Pasar monopoli berasal dari bahasa Yunani yang berarti monos atau menjual. Adalah suatu jenis pasar persaingan tidak sempurna di mana hanya terdapat satu penjual atau produsen yang menguasai pasar dalam melayani konsumen. Penentu pada pasar ini yaitu seorang penjual atau disebut juga sebagai monopolis. Pasar monopoli merupakan sebuah bentuk pasar yang hanya memiliki satu penjual namun juga memiliki banyak pembeli. Sebuah pasar monopoli merupakan pasar yang dikuasai oleh satu pihak saja tanpa adanya persaingan. Ciri-ciri pasar monopoli. 1. Hanya ada satu produsen. Pada pasar monopoli hanya terdapat satu produsen atau penjual. Dalam hal ini, maka harga akan ditentukan oleh produsen tanpa terpengaruh oleh konsumen. Dengan begitu, produsen atau penjual mempunyai hak dalam menentukan harga price marker dan monopoli pasar. Tetapi, tentu saja produsen akan menentukan harga pada pokok yang mereka jual sesuai dengan kualitasnya. 2. Barang yang diproduksi tidak ada substitusi. Produk yang dijual yaitu barang yang dibutuhkan para masyarakat luas dan tidak mempunyai barang penggantinya atau substitusi yang serupa. Kemudian, tidak ada perusahaan yang menyediakan produk substitusi dengan baik, sehingga untuk produsen pasar monopoli akan mendapatkan banyak sekali permintaan oleh konsumen. Yang ketiga, produsen baru sulit masuk ke dalam pasar monopoli. Produsen yang baru masuk ke dalam pasar monopoli akan mengalami hambatan atau rintangan. Ada beberapa hambatan di bawah ini. Pembatasan legalitas yang telah diatur pada undang-undang, hambatan teknologi tinggi sehingga akan sulit membuat barang yang serupa. Hambatan modal yang besar dalam membuat produk yang sejenis. 4. Produsen menjadi penentu harga. Di dalam pasar monopoli ini, produsen memiliki peran sebagai penentu harga, price marker. Akan tetapi, produsen tidak dapat mempengaruhi harga dan output terhadap produk yang lain yang dijual pada perekonomian. 5. Produsen tidak melakukan promosi. Produsen tidak harus melakukan promosi atau mengiklankan pada brand perusahaannya, dikarenakan sudah menjadi penguasa pasar monopoli. Para konsumen terpaksa harus membeli kepada produsen karena tidak terdapat barang alternatif. Jenis pasar monopoli. Jenis pasar monopoli terbagi 4. Yang pertama, monopoli karena hukum. Yang kedua, monopoli masyarakat. Yang ketiga, monopoli alamiah. Dan yang keempat, monopoli karena lisensi. Yang pertama, 1. Monopoli karena hukum. Pasar monopoli ini terbentuk akibat adanya hukum atau undang-undang yang mengatur pasar tersebut. Biasanya, hukum tersebut dibuat untuk melindungi pasar tersebut dari persaingan pasar, dan produk yang dilindungi biasanya merupakan barang kepentingan umum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup banyak orang. Sehingga negara yang bertanggung jawab untuk mensejahterakan rakyatnya berusaha untuk menguasai pasar tersebut dengan membuat undang-undang. Yang kedua, monopoli masyarakat. Monopoli masyarakat tercipta karena produk tersebut memang dipercaya oleh mayoritas bahkan seluruh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga jika satu produsen tersebut sudah mendapatkan kepercayaan masyarakat, maka masyarakat pun akan terus memilih produk tersebut dan sulit untuk berpindah ke produk lain. Yang ketiga, monopoli alamiah. Pasar monopoli alamiah tercipta dengan sendirinya, secara alamiah, karena pasar yang ada memang tidak bisa menampung lebih dari satu penjual. Biasanya pun terjadi karena satu penjual sudah mampu memenuhi kebutuhan konsumen yang ada. Bisa juga disebabkan karena faktor alam. Yang keempat, monopoli karena lisensi. Pasar monopoli ini terbentuk karena salah satu penjual membuat lisensi kepada produknya dengan hak cipta, hak kekayaan intelektual, hak paten atau lisensi lainnya.
Pasar monopoli dapat dibedakan ke dalam dua jenis sebagai berikut. Pasar monopoli murni atau pure monopoli adalah suatu bentuk pasar yang bisa dibilang sangat berbahaya. Contohnya seperti PLN, PT Kereta Api, dan PAM. Pasar near monopoli atau pasar yang mendekati monopoli adalah suatu pasar yang terdapat pada satu orang produsen saja. Contohnya, seperti penjual bakso di sebuah daerah dapat disebut sebagai monopoli murni dalam kawasan tersebut, tetapi akan menjadi near monopoli jika terdapat produsen lain yang berjualan bakso yang serupa. Kelebihan dan kekurangan pasar monopoli. Kelebihan pasar monopoli. Penjual tidak perlu melakukan banyak promosi untuk produknya. Monopoli yang dilakukan negara dapat melindungi dan menjaga sumber daya pentingnya yang dibutuhkan masyarakat. Inovasi akan semakin berkembang karena setiap produsen berlomba-lomba dalam hak kekayaan intelektual. Kekurangan pasar monopoli. Produsen akan dengan mudahnya mengubah harga pasar dan mengatur jumlah barang yang tersedia di pasar. Pembeli tidak memiliki pilihan lain selain menjual produk yang dimiliki penjual monopolis. Karena produk hanya dimiliki satu penjual, monopolis. Keuntungan pun menjadi terpusat ke penjual tersebut. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan kurangnya, kami dari kelompok 4 mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.